Halo guys, aku Anita dari Sunday Podcast. Hari ini pertama kali kita bertemu di tema baru dan di semester yang baru juga. Kalau begitu, kita kenalan dulu yuk sama anggota Sunday Podcast lainnya. Halo, namaku Lina. Halo, namaku Calvin. Halo, namaku Fabrizio. Nah, kalian sudah tahu kan nama anggota Sunday Podcast? Kalau gitu, kita mulai ya podcastnya. Selamat mendengarkan. Lin, Apa? gak apa-apa, cuman manggil. Oh alah, aku kira ada apa. BTW, tema brand kita kali ini ada pergaulan abad ke-21 kan? Loh, bukannya tema kita sekarang pengoptimalan sumber daya alam Indonesia? Tema brand kita kali ini itu etika pergaulan abad ke-21. Harusnya pengoptimalan sumber daya alam Indonesia toh. Bukan, tema kali ini tuh tentang etika pergaulan abad ke-21. Daripada kita berdebat, mending tanya ke Calvin deh. Mumpung Calvin ada di sini. Oh iya, Vin, aku mau tanya tentang tema branded kita nih. Tema branded kita kali ini apa ya? Jadi, tema blended kita sekarang itu tentang etika pergaulan abad 21. Udah bener kok yang dibilang Lina itu. Oh alah, tentang etika pergaulan toh. Iya. Menurutmu, Vin, etika pergaulan itu bagaimana sih? Kalau menurutku, etika dalam pergaulan itu mau saling menghormati, menghargai setiap perbedaan, berkata-kata yang sopan khususnya kepada orang yang lebih tua maupun masih belum terlalu kenal. Oh, begitu toh. Tapi memang kita juga harus beretika dalam pergaulan. Kita tidak boleh seenaknya sendiri memperlakukan teman kita, apalagi di zaman sekarang banyak sekali kasus bullying. Iya, benar itu. Kasus bullying sudah terlalu sering kita dengar. Jika korban bullying tidak mendapatkan penanganan yang tepat, bisa-bisa ia bunuh diri. Kasus bullying juga dapat mengganggu perkembangan mental korban loh. Maka dari itu, dalam bergaul kita juga harus mengerti perasaan teman kita. Jika teman kita merasa risih dengan candaan kita, lebih baik kita stop, jangan diteruskan. Iya, benar itu. By the way, aku mau tanya tentang tugas sejarah. Apa aja dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik dan pendidikan ya? Oh, boleh. Jadi, dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Lalu, dampak-dampaknya lainnya ada, yang pertama, bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. Yang kedua, Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan. Yang ketiga, hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan hukum barat modern. Lalu untuk dampak pada pendidikan bagaimana? Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan antara lain, yang pertama, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Dari dampak imperialisme dan kolonialisme, hal itu memicu rasa nasionalis dan cinta tanah air rakyat Indonesia, sehingga bersatu untuk melawan penjajah akibat adanya penindasan. Oh, begitu rupanya. Aku mau nambahi, pada waktu itu organisasi pelajar pertama yang didirikan pada masa penjajahan adalah Budi Utomo. Organisasi ini menjadi pelopor bangkitnya pergerakan nasional di Indonesia. Setelah organisasi Budi Utomo juga muncul organisasi-organisasi lainnya. Nah, tadi kan sejarah udah, sekarang aku mau tanya nih tentang seputar mapel PKWU. Jadi, apa saja sih strategi promosi itu? Strategi promosi ada periklanan. Kita bisa beriklan melalui televisi, koran, radio, atau media lainnya. Lalu ada promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa. Kemudian ada penjualan tatap muka. Sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan penjelasan tentang produk yang ditawarkan. Lalu yang terakhir
ada publisitas atau hubungan masyarakat bentuk komunikasi non personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi atau perusahaan dengan produk yang terkait. Lalu tujuan dari promosi itu apa? Tujuannya yaitu meningkatkan angka penjualan, kemudian menjadi daya tarik masyarakat untuk membeli produk yang kita jual, lalu kita juga bisa membangun loyalitas konsumen. Tadi kan Calvin tanya tentang strategi dan tujuan dari promosi. Nah, aku mau tanya tentang apa itu HAM? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional. Lalu, macam-macam HAM antara lain ada hak asasi pribadi, kemudian hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan, lalu hak asasi sosial dan budaya yang artinya yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Lalu, apa sih artinya HAM menurut pandangan gereja? HAM menurut pandangan gereja yaitu hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah. Wah, oke, makasih ya. Mumpung kita lagi ngumpul nih, kalian tahu kan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Di Indonesia juga, kita bisa menemukan banyak sekali keberagaman seperti suku, ras, agama, dan masih banyak lagi seperti SDA-nya. Nah, menurut kalian nih, mengapa Indonesia bisa memiliki banyak keberagaman tersebut? Keberagaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis, posisi Indonesia yang strategis, kemudian juga karena kondisi ekologis di Indonesia. Lalu manfaat yang bisa kita dapatkan dari keberagaman itu juga banyak. Antara lain yaitu menjadi identitas bangsa di mata dunia. Karena keberagaman budaya membuat Indonesia lebih dikenal oleh dunia. Lalu bisa menjadi aset wisatawan. Dengan banyaknya keberagaman di Indonesia, hal itu membuat banyak wisatawan asing ingin mengunjungi negara kita untuk melihatnya sendiri keberagaman yang ada. Keberagaman di Indonesia jika bisa diolah dengan baik, keberagaman tersebut bisa menjadi daya tarik Indonesia. Oh ya guys, by the way, aku ada tugas nih, disuruh bikin teks drama. Kira-kira apa saja unsur intrinsik teks drama ya? Unsur intrinsik drama ada judul, tema, amanat, alur atau plot, pewatakan atau karakter tokoh, dialog, latar atau setting, petunjuk laku, bahasa, dan interpretasi. Wah, hari ini kita sudah banyak berbagi ilmu ya. Kalau begitu, kita akhiri sampai di sini dulu ya podcast kami. Apabila ada kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kami akan sangat menerima kritik dan saran dari kalian. Terima kasih. Makan jeruk Bali di pinggir kali. Cukup sekian podcast kami, sampai jumpa lagi. Sebelum diakhiri, gua ada sesuatu nih. Nah, siapa tahu kali kalian mau join. Skuy, cek aja.